Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Ekskavator masuk ke sungai, 2 orang di Manokwari tewas. Pencurian motor marak di Merauke dan Mimika. Warga Merauke diminta tidak terpengaruh isu penculikan anak. Sebuah ekskavator terperosok dan masuk ke dalam bendungan di lokasi tambang emas ilegal di Kampung Wariori Indah, Distrik Masni, Manokwari, Ahad kemarin. Kecelakaan ini menyebabkan 2 orang tewas dan seorang bocah perempuan berumur 5 tahun hingga saat ini belum ditemukan. Saksi mengatakan saat itu ekskavator sedang membawa rombongan pulang dari lokasi tambang emas ilegal di Kampung Wasirawi ke bendungan Sungai Wariori. 1 kepala 1 juta. Diduga pengemudi tidak hati-hati, ekskavator tersebut terperosok masuk ke dalam bendungan bekas galian tambang lalu tenggelam. Korban yang meninggal yakni Ratnasari dan Yuliana Budiman. Sedangkan korban selamat yakni Irwansyah, pengemudi ekskavator, serta Aspar dan Nofri. Pada saat menyeberangi sungai, ekskavator terpelosok di kedalaman sungai. Pada saat itu langsung tenggelam. 6 orang penumpang, 3 orang dalam keadaan selamat. Dapat kita sampaikan juga 2 orang meninggal, nyatakan meninggal. Kemudian 1 orang masih dalam pencarian sampai saat ini. Untuk selanjutnya pencarian akan kami lanjutkan esok hari di hari ketiga dengan membagi menjadi 3 tim. 1 tim melaksanakan pencarian di lokasi kejadian karena ekskavator tersebut akan kita angkat. Kemudian tim yang kedua melaksanakan pencarian dengan mempergunakan longboat ke arah hilir sepanjang kurang lebih 4 km. Dan 1 tim lagi, tim yang ketiga akan melaksanakan pencarian di bibir sungai hingga kurang lebih 4 km juga. Mudah-mudahan korban bisa ditemukan segera. Unsur SAR yang terlibat dalam pencarian 1 orang korban dari unsur TNI dan Polri serta keluarga korban dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi kejadian. Hingga berita ini disusun, tim SAR saat ini masih melakukan pencarian bocah perempuan bernama Putri Nabila yang tenggelam bersama ekskavator. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polres Merauke gencar membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor yang marak di Merauke. Setelah meringkus 6 pelaku dengan barang bukti 16 sepeda motor curian, Polres Merauke pekan lalu kembali menangkap seorang pencuri dengan menyita 5 sepeda motor curian. Kelima sepeda motor tersebut diamankan dari kawasan Semangga, Kudamati, dan Mopah. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi, sementara 3 rekannya masih diburu. Polisi masih akan mengembangkan kasus ini karena diduga masih banyak sindikat pencurian kendaraan bermotor yang beroperasi di Merauke. Temuan atau penangkapan dari motor yang kedua kalinya dilakukan dalam waktu dekat ini oleh tim reskrim, Buser khususnya di lapangan. Jadi awal bulan kemarin sempat ditemukan ada belasan unit motor yang dicuri oleh para pelaku. Kemudian minggu kemarin terungkap lagi ada 5 unit kendaraan yang ditemukan. Kemudian pelakunya sementara dilakukan pemeriksaan untuk penyidikan lebih lanjut. Karena pemilik motor ini sebagian ada yang melaporkan
ke Polres Merauke tentang kehilangan motor dan ada juga yang tidak. Sehingga dari 5 unit motor yang ada di sebelah saya ini tersisa 4 karena yang satu sudah diserahkan atau diambil kembali oleh pemiliknya. Ada kaitannya dengan pelaku yang sebelumnya ditangkap, Pak Kasih? Yang sekarang ini tidak ada. Jadi memang masing-masing pelakunya sendiri-sendiri. Sendiri, ya. Jadi tidak ada sindikat dari yang pertama dengan yang kedua ini. Sementara itu di Kabupaten Mimika, 3 pencuri kendaraan bermotor yang sering beraksi di kota Timika ditangkap. Salah satu dari mereka masih di bawah umur. Mereka ditangkap di 3 lokasi yakni Jalan Budi Utomo, Jalan Pendidikan, dan di Jalan Patimura, Jalur 7 Timika, Papua Tengah. Mereka biasanya mengincar sepeda motor yang ditinggal pemiliknya dengan kunci kontak masih terpasang. Ternyata dari hasil pengembangan, polisi menyita 7 unit sepeda motor yang seluruhnya sudah dipreteli untuk menghilangkan jejak dan siap dijual. Ada 2 laporan polisi terkait dengan kasus pencurian kendaraan bermotor dengan 3 tersangka. Ya. Jadi 2 laporan polisi dan 3 tersangka, serta kita berhasil mengamankan 7 barang bukti berupa sepeda motor atau kendaraan roda 2. Yang 5 seperti yang rekan-rekan lihat di depan rekan-rekan, 5 unit masih dalam keadaan utuh dan 2 unit sudah setengah utuh atau dipreteli. Salah satu DLP-nya itu ada yang tidak mengunci stang motor, ya, kemudian didorong keluar. Kemudian ada yang satu juga modus operandinya itu tidak lupa kunci motornya masih terpasang di kendaraannya. Dari 3 tersangka ini ada salah satunya masih berusia kategori anak, ya. Dan rencananya untuk yang masih kategori anak akan kita lakukan diversi. Pelaku mengaku sepeda motor curian tersebut dijual per unit seharga 3 juta rupiah dan uang hasil curian digunakan untuk berfoya-foya. Ketiga pelaku tersebut diancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Tim Liputan melaporkan. Tapi itu nanti Aksi kawanan pencuri ini terekam kamera CCTV ketika sedang menyantroni salah satu toko di kawasan Seringgu, Merauke, Papua Selatan. Setelah berusaha keras, pelaku berjumlah 3 orang berhasil masuk dengan mencongkel pintu depan toko yang menjual aksesoris mainan dan pakaian. Beruntung pemilik toko memasang kamera pengintai, sehingga berdasarkan rekaman ini polisi akhirnya berhasil meringkus ketiga pelaku tidak lama setelah kejadian. Pelaku yang melakukan pencurian ini sudah ditangkap ya sama opsional Polres Merauke, dan ternyata pelakunya bukan 1 orang saja, ya, ada 3 orang pelaku. Kemudian sekarang diamankan di Reskrim guna untuk penyidikan lebih lanjut, karena yang bersangkutan diantaranya ada yang di bawah umur 2 orang dan 1 orang dewasa. Nah, sekarang ini sedang dilakukan penyidikan untuk pengembangan kasus tersebut. Mungkin pintu depan, ya, sehingga yang bersangkutan leluasa masuk ke dalam toko. Namun di toko itu dipasangi CCTV, sehingga mudah dari kepolisian untuk melacak pelaku yang melakukan pencurian itu. Dan oleh karena itu, ya sekali lagi kita juga menghimbau kepada seluruh pemilik usaha, baik itu toko maupun usaha lain, supaya jangan lupa untuk memasang CCTV di sekitar toko maupun di dalam toko. Beragam jenis kamera CCTV saat ini beredar di pasaran dan sudah menjadi peralatan penting untuk menangkal kasus pencurian. Namun masih banyak toko dan pemilik usaha di Merauke yang belum memasang kamera pemantau. Padahal menurut polisi, peralatan ini sangat penting untuk mengungkap kasus kejahatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kericuhan yang terjadi di Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan menelan korban jiwa serta luka-luka dipicu oleh isu penculikan anak yang beredar di media sosial.
Isu atau berita simpang siur tersebut tidak dicerna dengan baik lagi oleh masyarakat, ditambah dengan provokasi hingga akhirnya menimbulkan kerusuhan. Kapolres meminta masyarakat agar segera melapor ke polisi bila mendengar isu yang berkembang di masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas keamanan. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa ada beberapa isu-isu yang terjadi di wilayah Papua ini agar betul-betul kita bisa menyaring serta bisa mencari faktanya yang betul, tidak dimakan atau dimakan mentah-mentah, ataupun juga dipahami dulu persoalannya, baru kita melakukan tindakan. Tindakan itu, kalau memang isu itu kriminal, harapan saya seluruh masyarakat Kabupaten Merauke itu bisa melaporkan ke kepolisian. Kericuhan antara aparat keamanan dan warga di Wamena, Papua Pegunungan terjadi pada Sabtu siang. 10 orang meninggal dan 6 orang warga lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, bentrokan juga menyebabkan sejumlah kios di Kampung Lantipo, distrik Wamena Kota, terbakar akibat amukan massa. Kericuhan dipicu penghadangan seorang pengendara yang diduga pelaku penculikan. Polisi yang berusaha melerai justru menjadi sasaran kemarahan warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.